Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fiona Nofriantama, Ardiska, serta Romi akan mempresentasikan materi tentang model komunikasi dan kolaborasi yang terletak pada buku 1 yang berjudul Human Computer Interaction yang dikarang oleh Byron Dix, Janet Finlay, Gregory Abbott, serta Russell Bell. Baik, langsung saja kita lanjut ke pendahuluan. Komunikasi yang efektif jelas mendasari banyak kerja kolaboratif dan banyak sistem bertujuan untuk mendukung komunikasi dari jauh. Di sini terdapat 4 subbab. Yang pertama yaitu menjelaskan beberapa fitur-fiturnya dan menunjukkan bagaimana komunikasi berbasis video. Yang kedua yaitu memahami percakapan lisan, memberikan beberapa petunjuk mengenai desain komunikasi berbasis teks yang efektif. Yang ketiga yaitu manfaat relatif dan fitur teks linear dan sistem hypertext. Yang keempat yaitu menjauh dari komunikasi yang dimediasi komputer dan melihat isu-isu yang lebih luas tentang kerja kelompok. Baik, langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama. Komunikasi wajah ke wajah. Komunikasi tatap muka melibatkan tidak hanya ucapan dan pendengaran, tetapi juga menggunakan bahasa tubuh secara halus dan eye-gaze. Kami akan membahas beberapa fenomena ini dan bagaimana mereka mempengaruhi penggunaan komunikasi yang dimediasi komputer. Di subbab yang pertama terdapat beberapa materi, diantaranya yaitu mentransfer efek dan ruang pribadi. Ketika kita menggunakan bentuk komunikasi yang dimediasi komputer, kita meneruskan semua harapan dan norma sosial kita dari komunikasi tatap muka. Orang-orang sangat mudah beradaptasi dan dapat mempelajari norma-norma baru untuk digunakan dengan media baru, misalnya menggunakan over untuk mengambil keputusan saat menggunakan walkie-talkie. Namun, keberhasilan dengan media baru seringkali tergantung pada apakah para peserta dapat menggunakan norma yang ada. Lebih jauh, aturan percakapan tatap muka tidak disadari jika ketika dilanggar, kita tidak selalu mengenali masalah sebenarnya. Kita mungkin hanya memiliki perasaan tidak nyaman atau kita mungkin merasa bahwa kolega kita tidak sopan. Kontak dan pandangan mata. Percakapan normal menggunakan kontak mata secara luas. Jika tidak dengan saksama, maka kita memberitahu kita apakah kolega kita mendengarkan atau tidak. Mereka dapat menyampaikan minat, kebingungan, atau kebosanan. Kontak mata langsung sporadis, keduanya memandang satu sama lain. Sangat penting dalam membangun rasa keterlibatan dan kehadiran sosial. Orang-orang yang memalingkan muka ketika Anda melihat mereka mungkin tampak jorok dan tampaknya menyembunyikan sesuatu. Selain itu, frekuensi relatif dari kontak mata dan siapa yang memberi jalan dari kontak mata langsung terkait erat dengan otoritas dan kekuasaan. Selain memiliki peran dalam membangun hubungan di antara para peserta, kontak mata berguna dalam membangun fokus pembicaraan. Jika Anda mengatakan, sekarang kemana skrup ini pergi, mungkin ada beberapa banyak skrup, tetapi kolega Anda dapat melihat yang mana yang Anda lihat. Koneksi video sepertinya tidak cukup memperlihatkan kantor Anda sehingga kolega Anda dapat menafsirkan petunjuk seperti itu. Tetapi fokus yang hanya menangkap sudut monitor dan meja dapat membantu. Materi yang selanjutnya yaitu gerakan dan bahasa tubuh. Dengan cara yang serupa tetapi lebih langsung, kami menggunakan tangan kami untuk menunjukkan item yang menarik. Ini mungkin disadari dan disengaja ketika kita menunjuk ke item, atau mungkin sedikit gelombang tangan atau keselarasan tubuh. Sekali lagi, koneksi video mungkin tidak cukup untuk memungkinkan kolega kami membaca gerakan kami. Ini bisa menjadi masalah serius karena percakapan kita penuh dengan ekspresi seperti mari kita pindahkan yang ini ke sana, di mana ini dan di sana ditandai dengan gerakan atau menggerakkan mata. Materi selanjutnya yaitu kembali saluran, konfirmasi dan gangguan. Respons saluran belakang ini menggunakan berbagai saluran sensorik. Jadi, ketika kita membatasi bentuk komunikasi kita, kehilangan saluran belakang. Bahkan komunikasi video cenderung menggunakan paling banyak bidikan kepala dan bahu. Jadi, kami kehilangan beberapa gerakan dan gerakan tubuh. Di sisi lain, tampilan yang lebih besar berarti pengurangan detail.
sehingga kami kehilangan informasi apapun fokus yang kami pilih. Tautan khusus audio seperti telepon harus mengandalkan respon saluran belakang verbal murni. Materi yang selanjutnya yaitu ambil giliran. Pembicara dapat secara eksplisit menawarkan lantai kepada peserta lain. Ini mungkin dalam bentuk pernyataan langsung. Bagaimana menurutmu? Atau hanya perubahan nada yang sangat kuat. Lebih sering, pembicara akan menawarkan lantai kepada pendengar dengan meninggalkan celah kecil dalam pidato. Kesenjangan penawaran belokan ini hanyalah tempat di mana pembicara mengharapkan respon saluran belakang. Bahkan jika tidak ada pertukaran giliran, kurangnya respon akan diambil tergantung pada keadaan, sesuai persetujuan pembicara atau mungkin karena kurangnya pemahaman. Materi selanjutnya yaitu pada subbab yang ketiga yaitu konversi. Sebagian besar analisis percakapan berfokus pada percakapan dua orang, tetapi ini dapat berkisar dari obrolan sosial informal melalui telepon hingga pemeriksaan silang ruang sidang formal. Selain disiplin analisis percakapan, ada pemahaman sosiologis dan psikologis lain dari percakapan. Namun, teknik-teknik ini seperti dipinjam dan digunakan untuk mempelajari percakapan yang dimediasi komputer. Tidak akan selalu menemukan kemurnian dengan purit dari disiplin asal mereka. Pada subbab yang kedua, ini terdapat beberapa materi diantaranya struktur percakapan dasar. Struktur percakapan yang paling dasar adalah tone taking. Seringkali kita dapat mengelompokkan ujaran menjadi dua pasangan. Satu pernyataan dan satu jawaban, satu pernyataan dan satu persetujuan. Jawaban atau tanggapan biasanya akan mengikuti langsung setelah pernyataan atau pertanyaan itu dibuat, yang disebut dengan pasangan agency. Selanjutnya yaitu materi tentang konteks. Setiap ujaran dan setiap penggalan pembicaraan sangat bergantung pada konteks. Kita dapat mengidentifikasi dua jenis konteks dalam percakapan. Yang pertama yaitu konteks internal, ketergantungan pada ucapan sebelumnya. Misalnya, ketika Brian berkata masa dalam transkrip terakhir, ini bermakna dalam terang pertanyaan, elation, dan banyak coklat. Selanjutnya, konteks yang kedua yaitu konteks internal, ketergantungan pada lingkungan. Misalnya, Brian hanya mengatakan, apakah Anda mau? Ini bisa berarti minuman jika ia memegang botol, segelas anggur, atau yang lain. Materi selanjutnya yaitu topik fokus dan bentuk ucapan. Percakapan sangat tergantung pada konteks penting agar para peserta memiliki fokus bersama. Kita telah membahas ini dalam hal fokus eksternal, objek yang terlihat oleh peserta, tetapi juga berlaku untuk fokus internal percakapan. Misalnya, elation, oh lihat mawar Anda. Brian, tapi saya bermasalah dengan capung. Elation, mereka adalah simbol musim panas Inggris. Brian, green play. Elation, tidak ada mawar yang konyol. Materi selanjutnya yaitu kerusakan dan perbaikan. Kita telah melihat contoh gangguan dalam percakapan seperti contoh yang tadi ketika Alison dan Brian berbicara tentang mawar Brian, mereka gagal mempertahankan fokus yang sama. Brian mencoba menafsirkan ucapan Alison dalam hal fokus dan gagal, atau lebih tepatnya makna dalam fokus itu tidak biasa. Lalat hijau adalah simbol musim panas Inggris. Dia kemudian menanyai Alison dan kebingungan itu hilang. Koreksi ini setelah kerusakan disebut perbaikan. Materi selanjutnya yaitu membangun pemahaman bersama. Percakapan manusia pada dasarnya bersifat ambigu, bergantung pada konteks dan berbagai pemahaman antara para pihak untuk memahami ucapan-ucapan. Dalam beberapa bidang seperti kontrak hukum, makna tepat di luar konteks menjadi sangat penting, dan dengan demikian bahasa yang sangat bergaya digunakan untuk mengurangi ambiguitas. Namun, bahkan profesi hukum tergantung pada pengetahuan bersama dan pemahaman tentang persyaratan hukum
hukum kasus, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya tentang teori tindak tutur. Premis dasar teori tindak tutur adalah bahwa ucapan dapat dikarakteristikkan dengan apa yang mereka lakukan. Jika Anda mengatakan "saya lapar", ini memiliki makna proporsional tertentu, bahwa Anda merasa lapar, namun tergantung pada siapa berbicara dan kepada siapa. Juga dapat membawa arti "ambilkan aku makanan". Maksud dari pernyataan tersebut adalah untuk membangkitkan suatu tindakan dari pihak pendengar. Teori tindak tutur berkaitan dengan cara ujaran berinteraksi dengan tindakan partisipan. Materi yang selanjutnya yaitu pada subbab kali ini komunikasi berbasis teks. Komunikasi berbasis teks akrab bagi kebanyakan orang karena mereka akan menulis dan menerima surat. Namun, gaya penulisan surat dan gaya komunikasi wajah sangat berbeda. Komunikasi berbasis teks dalam sistem groupware bertindak sebagai pengganti ucapan, dan dengan demikian ada beberapa masalah yang mengadaptasi antara kedua media tersebut. Ada 4 jenis komunikasi tekstual di groupware saat ini. Yang pertama, pesan diarahkan, yaitu diskrit seperti dalam email. Tidak ada hubungan eksplisit antara pesan yang berbeda, kecuali sejak teks pesan merujuk ke yang sebelumnya. Yang kedua yaitu linear, yaitu pesan peserta ditambahkan dalam urutan, biasanya temporal, ke akhir satu transkrip. Selanjutnya yang ketiga, non-linear, ketika pesan ditautkan satu sama lain dengan cara hypertext. Yang terakhir yaitu spesial, tempat pesan disusun pada permukaan 2 dimensi. Materi yang selanjutnya yaitu saluran belakang dan status afektif. Salah satu perbedaan paling mendalam antara komunikasi tatap muka dan komunikasi berbasis teks adalah kurangnya saluran ekspresi. Nada suara dan bahasa tubuh pembicara tentu saja tidak ada. Ini biasanya menyampaikan keadaan afektif pembicara seperti bahagia, sedih, marah, lucu, dan kekuatan ilokusi seperti permintaan penting dan mendesak atau permintaan hormat. Penggunaan email telah mengembangkan token eksplisit dari status afektif mereka dengan menggunakan flaming dan smileys, menggunakan tanda baca dan akronim yang sebagai contoh seperti teks berikut: wajah tersenyum, senang, wajah sedih, kesal atau marah, wajah mengedip, lucu, terbahak-bahak. Selanjutnya yaitu materi tentang kendala grounding, proses di mana orang yang bertikai memperoleh landasan bersama. Proses pertahanan ini sangat terkait dengan jenis saluran di mana para komunikan berkomunikasi. Dalam sistem berbasis teks, peserta yang berbeda dapat menyusun secara bersamaan, tetapi mereka tidak memiliki kewaspadaan. Seperti yang kita lihat, bahkan jika pesan muncul saat diproduksi, mereka tidak akan dibaca secara real time. Selain itu, pesan hanya dapat dikirimkan ketika selesai, dan itu pun mungkin ditunda oleh jaringan komunikasi lambat. Secara keseluruhan, kurangnya kendala landasan dalam komunikasi berbasis teks membuatnya lebih sulit untuk mendapatkan landasan bersama. Ditemukan juga bahwa pertemuan berbasis email dan teks kurang efektif untuk menyelesaikan konflik daripada pertemuan tatap muka. Materi yang selanjutnya yaitu ambil giliran. Kami melihat bahwa salah satu struktur dasar percakapan adalah pengambilan giliran. Transkrip terakhir adalah contoh gangguan dalam pengambilan giliran. Bahkan, gangguan seperti itu sangat jarang terjadi dalam percakapan elektronik dua pihak dan cepat diperbaiki. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa gangguan seperti itu sangat jarang terjadi selama penulisan surat, yang dalam beberapa hal serupa. Namun, ketika berbicara melalui surat, seseorang memiliki skala waktu objektif yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah sesama orang yang berbicara harus menjawab. Karena itu, seseorang tidak mengirim surat kedua kecuali lawan bicara sangat lama dalam membalas surat resmi pertama. Namun, dalam percakapan berbasis teks yang sinkron, waktu yang dibutuhkan untuk menulis pesan
dari 30 detik hingga beberapa menit jauh lebih besar daripada beberapa detik yang terasa langsung pada sistem komputer, tetapi terlalu pendek untuk dapat dipikirkan tentang rasional. Balasan selalu tampak sudah lama datang dan karenanya orang ingin mengirim pesan tindak lanjut. Materi yang selanjutnya yaitu konteks dan pergi. Kita telah melihat betapa pentingnya konteks dalam percakapan sehari-hari. Ucapan sangat ambigu dan hanya bermakna sehubungan dengan konteks eksternal, keadaan dunia, dan konteks internal, keadaan percakapan. Keduanya merupakan masalah dalam komunikasi berbasis teks. Fakta bahwa partisipan tidak hadir bersama membuat lebih sulit untuk menggunakan konteks eksternal untuk mengacaukan ucapan. Inilah sebabnya mengapa banyak sistem grup berusaha sangat keras untuk membuat pandangan para peserta sama, yaitu untuk memelihara what you see is what I see. Apa yang Anda lihat adalah apa yang saya lihat. Jika tampilan mereka bukan what you see is what I see, maka mereka juga harus memastikan bahwa tampilan mereka mengerjakan objek yang diruduk dan dideskripsikan dalam ambigu. Materi yang berikutnya yaitu kecepatan dan rinciannya. Istilah kecepatan digunakan dalam arti yang tepat di atas. Bayangkan sebuah pesan disusun dan dikirim, penerima membaca atau mendengar pesan dan kemudian menyusun dan mengirim balasan. Laju percakapan adalah tingkat urutan pesan dan balasan yang terhubung. Jelas ketika kecepatan percakapan berkurang, ada kecenderungan granularitas meningkat. Untuk mendapatkan informasi yang sama, Anda harus mengirim lebih banyak per pesan, namun tidak semudah itu. Kami telah melihat penting umpan balik dari percakapan kepada pembicara dalam mengklarifikasi makna dan menegosiasi kesamaan. Bahkan, sebagian besar monolog bersifat interaktif, dalam arti bahwa pembicara terus mencari isyarat pemahaman dalam mendengar. Mengurangi kecepatan percakapan, mengurangi interaktivitasnya. Materi yang selanjutnya yaitu teks linear hypertext. Pertimbangan potensi tumpang tindih menunjukkan bahwa komunikasi berbasis hypertext mungkin lebih cocok sebagai media komunikasi berbasis teks. Demikian pula, masalah kecepatan dapat sebagian diselesaikan dalam hypertext. Pesan multiplex dapat direpresentasikan sebagai pembaruan ke beberapa bagian dari hypertext, sehingga mengurangi kemungkinan kerusakan dan kehilangan topik. Selain itu, jika pesan-pesan itu sendiri bisa berupa hypertext mini, maka pesan berkemungkinan dapat diwakili secara eksplisit. Kita dapat melihat kemungkinan terbaik dalam banyak situasi adalah transkrip linear yang disusun berdasarkan topik dengan beberapa indikasi tumpang tindih yang dihasilkan secara otomatis. Subbab yang selanjutnya, yang terakhir yaitu kerja kelompok. Bagian ini membahas kelompok-kelompok yang secara aktif bekerja sama dan bukan masalah organisasi yang dibahas dalam bab sebelumnya yang terutama berkaitan dengan struktur jangka panjang di mana orang bekerja. Pada subbab yang terakhir ini terdapat beberapa materi, di antaranya dinamika grup. Sementara hubungan organisasi seperti pengawas, peran, dan hubungan dalam suatu kelompok dapat berubah secara dramatis selama masa tugas dan bahkan dalam satu sesi kerja. Misalnya, studi tentang penulisan bersama telah menemukan bahwa peran seperti penulis bersama, dan komentator berubah sepanjang masa. Ini berarti bahwa sistem seperti sistem penulisan yang menggunakan konsep peran formal berubah bersama dengan peran yang ditentukan secara sosial. Materi yang selanjutnya yaitu tata letak fisik. Secara umum, tata letak fisik sebuah ruangan memiliki efek mendalam pada hubungan kerja orang-orang di dalamnya. Ini sangat jelas untuk ruang pertemuan, tetapi harus dipertimbangkan dalam lingkungan kerja kelompok apapun. Selain tidak mengganggu orientasi peralatan komputasi, dapat mempengaruhi kerja kelompok. Jika kita ingin mendorong percakapan seperti yang kita lakukan di ruang pertemuan, para peserta harus didorong untuk saling memandang. Ruang pertemuan memiliki fokus alami ke arah layar di bagian depan ruangan, tetapi
Terminal yang menghadap ke dalam dapat menangkal fokus ini dan dengan demikian mendorong kontak mata. Materi yang terakhir yaitu pengetahuan terdistribusi. Pemikiran baru-baru ini berkembang yang menganggap berpikir terjadi tidak hanya di dalam kepala, tetapi hubungan eksternal dengan hal-hal di dunia dan dengan orang lain. Sudut pandang ini disebut kognisi terdistribusi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.